Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembulatan. Pembulatan yang ada di video ini adalah pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat, dan juga pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk yang pertama, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, pada saat kita mendapatkan soal untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, itu kita jadikan patokan adalah satuannya. Patokan itu apa? Patokan itu bilangan yang harus diperhatikan pada saat kita akan membulatkan gitu. Nah, contohnya di sini 12 ya. 12 ini akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Caranya gimana? Kita harus memperhatikan patokannya. Patokannya adalah satuan. Untuk angka atau bilangan 12 ini, yang menjadi satuan adalah angka 2. Ya. Nah, kalau sudah diperhatikan, angka 2 ini kan tergolong yang atas. Jika 0, 1, 2, 3, 4, maka depan tetap. Nah, depan yang dimaksud di sini adalah kirinya. Kirinya satuan. Jika 5, 6, 7, 8, 9, maka depan ditambah 1. Nah, sekarang satuannya ini tergolong yang mana? Tergolong yang atas ini apa yang bawah gitu. Nah, ternyata satuannya 2. Kalau satuannya 2, maka depan tetap. Berarti yang depannya ini tetap 1. Lah yang 2-nya ini ganti berapa, Mbak? Ganti 0. Gitu. Oke. Kita masuk ke contoh yang lain ya. Di sini ada 21. Sama caranya, kita perhatikan patokannya, yaitu satuan. Nah, satuannya berapa? 1. Satuannya 1, maka depan tetap, berarti 2-nya tetap 2, ditulis 2. Lalu yang satuannya tadi berubah menjadi 0. Seperti itu. Nanti untuk konsep-konsep yang lain itu sama ya. Sama sistemnya. Ini lanjut ke 34. Oke, 4 itu tergolong yang depannya tetap. Berarti 3 tetap ditulis 3. 4-nya ini berubah jadi 0. 65. 5 itu tergolong yang bawah. Maka depan ditambah 1. Nah, jadi begini. 65 ya ini ya. Ini yang diperhatikan. 5 itu tergolong yang depan ditambah 1. Nah, depannya ini. Ini tuh depan. Ditambah 1, depannya angka 6. Kalau ditambah 1 jadinya 7. Nah, 5-nya ini tadi berubah jadi 0 karena sudah dibulatkan gitu. Ini juga sama, 6. Satuannya 6 kan? 6 itu tergolong yang ini. Maka depannya ditambah 1. Depannya itu 7. Ditambah sama 1. Berapa 7 tambah 1? 8. 6-nya tetap. 6-nya diganti sama 0. Jadi 80. Lalu kalau 98 gimana, Mbak? Sama, yang diperhatikan 8. 8-nya itu masuk kategori yang bawah ya. Maka depannya ditambah 1. Depannya itu 9. 9 kalau ditambah 1 berapa? Hasilnya 10. Nah, ini 10. Lah, 0 yang ini itu 8 ini. 8-nya berubah jadi 0. Ini 9-nya berubah jadi 10.
Terus kalau ratusan apa bisa dibulatkan ke puluhan terdekat? Tentu bisa ya. Konsepnya sama, patokannya tetap satuan. Ini satuan, satuan, satuan. Kalau kita lihat satuannya kita ubah jadi 0 dulu. Semua dikasih 0. Nah, kalau sudah kita lihat 2. 2 ini tadi masuk depan tetap, yang atas ini ya 2 ya. Depan tetap berarti tetap ditulis 14. Ini tetap 14. Ini 9. 9 itu masuk kategori yang bawah, depan ditambah 1. Depannya 15. 15 kalau ditambah 1 hasilnya 16. Gitu. Jadi 160. Lalu di sini satuannya 5. Kalau satuannya 5, maka depan ditambah 1, depannya adalah angka 23. Kalau ditambah 1, hasilnya 24. Gitu ya. Sama, yang bawahnya itu 4. 4 masuk kategori yang atas, berarti depannya tetap, berarti tetap 44. Lalu ini 1 masuk kategori yang atas, maka depannya tetap, yaitu 91. Jadi jawaban akhirnya untuk yang 21 itu pembulatannya jadi 20 kalau ke puluhan terdekat ya. Lalu 34 itu jadi 30, 65 jadi 70, 76 jadi 80, 98 jadi 100, 142 jadi 140, 159 jadi 160, 235 jadi 240, 444 jadi 440, 911 jadi 910. Seperti itu untuk ke puluhan terdekat. Selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau pembulatan ke ratusan terdekat itu patokannya adalah puluhannya. Kalau pembulatan ke puluhan terdekat yang tadi itu patokannya ke satuannya, kalau ini patokannya ke puluhannya. Jika puluhannya nanti itu 0, 1, 2, 3, 4, maka depannya tetap. Jika puluhannya nanti 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya itu ditambah sama 1. Sekarang kita lihat bilangan 129. Yang menempati posisi puluhan adalah angka 2. Ini. Nah, sebelumnya kita tulis dulu 0 sama 0, jadi kan patokannya puluhan. Jadi jelas ini nanti kita ubah yang puluhan hasil pembulatan ini jadi 0. Terus satuannya juga jadi 0 ya, itu otomatis begitu. Lah, setelah itu kita kan mau menentukan depannya ini ditambah 1 apa enggak gitu. Kita lihat puluhannya masuk yang kategori atas ini. Maka depan tetap itu berapa? Tetap 1 karena soalnya 129. Jadi di sini ditulis lagi 1. Oke? Lagi, kalau misalkan ada soal yang seperti ini, langsung aja ditentukan yang mana patokannya. Karena dibulatkan ke ratusan terdekat, maka patokannya adalah puluhan. Kita carilah puluhannya yang mana. Kita tandai dulu ya puluhannya ini. 3, 6, 7, 9, terus 4, 5, 3, 4 lagi, 1. Oke, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengubah menjadi 0. Jadi puluhan dan satuannya diubah jadi 0 semua. Ini tadi kan puluhan, ini satuan ya. Saya tulis di sini puluhan, di sini satuan. Oke,
Ini diubah jadi 0 semua. Nih, puluhan dan satuannya. Jadi 0 semua ya ini ya. Di sini juga 0. Oke, kalau sudah tinggal menentukan bilangan yang di depannya, angka yang di depannya. Di sini kita perhatikan puluhan, puluhan aja, satuannya nggak usah diperhatikan. Puluhannya 2, berarti angka atau bilangan di depannya tetap, ya kan? Berdasarkan kesepakatan kita ini, bilangan di depannya adalah tetap, berarti tetap ditulis 5. Gitu, ya. Ini 3, kalau 3 juga tetap, berarti tetap 1. Di sini ditulis lagi 1. Nah, di sini 6 nih puluhannya. Kalau puluhannya 6 berarti depannya ditambah dengan 1. Depannya bilangan 2. Kalau ditambah 1 hasilnya menjadi 3. Ini juga sama, 8 ditambah 1 hasilnya 9. 3 ditambah 1 karena puluhannya 9. Berarti jadi 4. Pokok yang diperhatikan harus puluhannya ya. Kalau pembulatan ke ratusan, biar nggak salah, nanti biar nggak bingung. Nah, 4 nih di sini. 4 masuk kategori mana? Kategori yang atas, maka depannya tetap. Tetap berapa, Mbak? Yang tetap 3 apa 1? Yang tetap 31-nya. Nah, nih tetap ya. Sekarang yang bawahnya, puluhannya 5. 5 itu masuk kategori yang bawah. Maka depan ditambah 1. Depannya adalah 21. Kita tambah dengan 1. Berapa hasilnya? 22. 72. Nih puluhannya 3. Jadi kan tetap 72. Di sini puluhannya 4 berarti tetap 24. Di sini puluhannya 1 berarti tetap 49. Selanjutnya kita belajar tentang pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, di sini ada contoh bilangan 7129. Kita perhatikan kesepakatannya. Kalau ke ribuan terdekat ya pembulatannya, patokannya adalah ratusan. Jika ratusannya itu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka depannya tetap. Jika patokannya ratusan itu angka 5, 6, 7, 8, 9, maka depan ditambah 1. Ya. Oke, di sini ada bilangan 7129. Kita harus cari tahu dulu yang mana patokannya, yang mana ratusannya. Di sini ratusannya adalah 1, ya. Ratusan. Setelah itu, mulai dari ratusan, puluhan sama satuan itu semuanya diubah jadi 0. Oke, kalau sudah kita lihat ratusannya tadi itu masuk kategori yang mana? Masuk kategori yang atas. Maka depan tetap, berarti depannya 1 kan 7. Nih depan. Berarti tetap 7 ditulisnya di sini. Seperti itu ya. Oke, untuk soal-soal yang di bawah ini kita cari dulu ratusannya yang mana. Yang ini ratusannya mana? 5, 1, 2, 8, 3, 1, 1, 1, 4, 9. Oke, kalau sudah mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan kita ubah jadi 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gini. Oke, kalau sudah kita tentukan bilangan yang di depannya. Apakah ditambah 1 atau tidak? Itu tergantung dari ratusannya. Ratusannya di sini 5. 5
itu masuk kategori yang bawah, berarti ditambah sama 1. 8 ini nanti ditambah sama 1. Jadi 8 ditambah 1 yaitu 9. Oke. Selanjutnya ratusannya 1. Berarti masuk kategori yang atas ini, depannya tetap. Tetap 2. Sini 2. Lalu ini 2 masuk kategori yang atas juga, depannya tetap, berarti ditulis 7. Oke ya. Selanjutnya di sini 8. 8 masuk kategori yang bawah, berarti 9 yaitu depannya ini kita tambah dengan 1. Hasilnya jadi 10. Oke, di sini ratusannya 3 masuk kategori yang atas, berarti tetap nih, tetap 1. Ini juga ya, tetap 3, 2 tetap 2, 7 tetap 7, 2 tetap 2. Yang ini tetap enggak kira-kira? 9 masuk kategori yang bawah, berarti depannya 9, di sini 4 harus ditambah sama 1. Jadinya 5. Seperti itu. Terima kasih.